luar biasa semangatnya, seneng saya di sini. Positive vibes-nya dapet. Apa gue? Omong bunyi keduren. Iya. Dure iki munjuli kolesterolku. Artinya semangatnya ibu-ibu ini positif semua. Bapak-bapak juga, meskipun minoritas di sini bapak-bapak ya, tapi bapak-bapak pengusaha memang luar biasa, ibu-ibu pengusaha juga luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk warga dari Kelurahan Sendang Sari, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Terima kasih hadirnya hari ini, ibu-ibu. Sehat sedaya? Tetap semangat ya. Baik, kita ketemu lagi tentunya dalam Sarasehan Sibakul pemirsa, dan hari ini kita akan bersama-sama ngobrolin tentang apa sih yang menjadi tema kita hari ini. Sarasehan kita kali ini pastinya tentang Sibakulnya sendiri. Jadi program Sibakul itu apa saja dan cocok nggak sih digunakan oleh para pengusaha masa kini, termasuk juga ibu-ibu gitu ya. Kalau kita ngomongin soal teknologi kan ini memang harus diikutin terus ya. Gitu. Ibu-ibu semuanya pasti punya handphone kan ya? Ada. Pol mentok buat WhatsAppan mesti. Hari ini handphone ya. Apa? WhatsAppan sama miss call. Mulai hari ini handphonenya kita gunakan semaksimal mungkin untuk berjualan, berdagang, untuk berusaha, berbisnis. Setuju ibu-ibu ya? Setuju. Oke, untuk itu di Studio 15 kali ini, karena jauh banget Pak. Iya, sing 14 belum dibangun. Belum dibangun. Kita sudah hadir, ada 4 narasumber yang siap nanti akan ngobrol bersama dengan ibu-ibu semua supaya tahu sebenarnya sekarang ini kondisi ibu-ibu seperti apa, usahanya sudah sampai mana, kepinginnya kayak apa, nanti ngobrol Bu ya. Curhat boleh, monggo. Mau promosi tentang usahanya boleh, jangan cuma dipajang aja di sini tapi nanti dipromosikan ya Bu. Oke. Yang pertama di samping saya persis ada Bapak Wisnu Hermawan SPMT, beliau adalah Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Menengah dari Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Wisnu? Pak Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya nggak ngira kalau ibu-ibu semangat ini makanya. Keren ya Pak ya? Biasanya kalau pagi ini wayahnya istirahat, tapi kok ini kok semangat terus. Iya, padahal jam-jam segini jam-jamnya ngantuk Pak. Ini bisa jadi belum makan atau sudah makan ini. Wah, itu. Iya. Kalau sudah makan sok ngantuk itu Mas. Belum makan makanya kok kok luar biasa ya. Iya, kalau sudah makan kayak apa gitu ya. Oke, kita lihat nanti semangatnya seperti apa, kita lihat Protone cocok mungkin. Baru tahu saya. Apa nih? Sing cocok? Kamu diulangi lagi, saya nggak enak mau ngomong saya. Tidak ada siaran ulang. Tidak ada siaran ulang. Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya Dinas Koperasi ya. Baik, dan di samping beliau ada Bapak Syukron Arif Mutakin SE, beliau adalah anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi PKB. Apa kabar? Baik, assalamualaikum Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kalau mau curhat sama beliau, Pak Dewan ada di sini. Nah, mumpung boleh curhat langsung. Kayaknya langsung klik ya, Mas Syukron dengan audien yang di sini dengan Bapak Ibu ya. Sudah. Mungkin sama-sama penggemar musik ya. Apa musiknya? Suka musik ini sama-sama. Musik apa Mas? Ya kalau Sendang Sari ini kan senang dangdut dan campur sari. Kalau Syukron itu kan suka keroncong. Sama-sama musiknya. Seniman aja. Iya. Oke. Oh ya bisa. Ini mikirnya udah 3 hari 3 malam loh Pak. Nah kalau sudah sinkron begini, nanti masalah usaha dan bisnis juga harus sinkron ya. Siap. Kemudian yang ada di samping beliau, ini yang pastinya juga sudah tidak asing lagi, karena kalau udah ngomongin KTP, ngurus surat pindah dan segala macam ketemunya sama beliau. Ya, ada Bapak Lurah Kelurahan Sendang Sari, ada Bapak Afan Nur Hisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih Bapak sudah menyediakan tempat ini. Pak Nur ya? Iya Pak Nur. Nur itu cahaya Pak. Nur itu cahaya, dan filosofi dari cahaya itu adalah orang yang sangat ikhlas. Dia rela dirinya terbakar untuk menerangi yang lainnya. Keren. Iya. Agak jalan kalau yang ini tumben. Ya, ketimbangannya KTP ku di angel-angel. Oh iya sih. Ya, masuklah. Orang Sleman soalnya ya. Oke, baik. Satu lagi pelaku usaha yang siap nanti juga akan sharing tentang bagaimana mengembangkan usaha. Kalau ada kendala ini bagaimana harus menemukan solusinya. Ada Mas R. Agus Holik SEMM, pelaku usaha yang siap berbincang dengan kita juga. Apa kabar Mas Agus? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, lengkap ya. Ada dari Dinas Koperasi, ada Pak Dewa, ada Pak Lurah, ada pelaku usaha. Tapi belum lengkap kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pelaku usaha belum bercerita. Nah, di awal ini kita kepengen dengerin ceritanya nih. Monggo silakan, siapa yang mungkin mau bercerita tentang usahanya, kemudian punya harapan apa dengan usahanya, silakan. Nanti bisa minta mic-nya sama, monggo, sama Mas Anang, monggo. Bapak, ya malah tujuan loh ini. Monggo Pak Ju, silakan Pak Ju. Gimana? Iya, silakan. Di situ Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang usaha saya sendiri, yaitu bergelut di bidang sangkar burung. Oh. Selama ini saya memproduksi sangkar burung klasik apa adanya. Tuh. Karena tergendala beberapa alat sehingga saya cuma pakai tangan saya sendiri untuk anyaman dan yang terbuat dari bambu sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yaitu sangkar burung klasik. Oke. Kendala saya yaitu peralatan yang kurang komplit. Jadi ini dipakai tangan Bapak sendiri? Iya, pakai tangan lain? saya sendiri ya. Alat saya cuma peso, sebatang peso. Sama semangat ya Pak ya? Iya, sama semangat, sama tenaga dan pagi sarapan dulu biar kuat. Demikian. Kuat menghadapi hidup. Iya, ya, yang saya inginkan yaitu nanti dari ya bapak-bapak, mungkin usaha saya ke depannya bisa tambah maju. Bagaimana cara saya untuk mengembangkan, nanti bapak-bapak bisa mendorong atau menyupport lah intinya begitu. Terima kasih. Dengan Bapak siapa, Nuseo? Saya Juadi dari Minggir. Pak Juadi. Iya. Pak Juadi, saya ada pertanyaan Pak. Iya, iya. Kalau biasanya kan sangkar burung kan ya, tentunya ada yang gitu kotak lurus ya, terus yang bunder ya bunder. Ini kok ada melengkung gedenya, kecil ini cocoknya untuk burung apa ini Pak? Itu untuk cocoknya untuk burungnya Simbah, yaitu burung perkutut. Oh, perkutut. Iya, itu model jambu. Saya terinspirasi sebuah jambu yang ada lengkoknya. Oh gitu. Atasnya agak kecil, bawahnya agak besar. Berarti jadi, model pelem semongko ada Pak ya? Iya, ada semongko juga ada. Oh gitu, serius Itu, loh. iya, Bapak sudah iya. sampai mana nih memasarkan produknya? Untuk ini biasanya pemesan lewat WA atau gimana. Pre-order ya? Iya, Oke. ada yang sudah dibawa ke Jawa Timur, ada yang ke Barat, sampai Jawa Barat, Bandung juga ada. Oke. Iya, terima Sudah kasih. pernah online Pak? Di online kan? Online paling lewat WA. Oh WA, lah Bapak Itu ngiklannya aja. dari mana? Apa? Ngiklannya di mana? Kalau jadi dari temen aja tahu? Dari teman ke teman. Oh gitu. Iya, Terus ini tak penggemar- kasih nomor WA-nya Pak Ju, silakan pesan sendiri gitu? Iya, kan penggemar perkutut. Oh. Banyak penggemar perkutut nanti Oke, dia oke, pesan. Oke, oke. Itu ya. Iya, iya, iya. Ya, Oh, terima harga, kasih. harga, mau nanya harga. Oh, Harganya harga. berkisar berapa? Itu Iya, makasih. dibanderol cukup murah. Oh. Cuma 100 harganya. 100.000. Iya. Oh, Ini murah 100.000. Iya. Bapak bikinnya sehari berapa lama bikinnya? Ya paling 1 hari lembur sampai malam sudah bisa jadi. Oke. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Ju. Makasih, Pak, ya. Mantap Ya, nuwun, sama-sama. tepuk tangan untuk Pak Ju. Iya. Siap. Kekepi terus sarang burungnya ya. Oke. Iya. Satu lagi dari sebelah sini, monggo silakan Ibu. Ya, ini kerajinan sangkar burung sudah. Kalau ibu-ibu biasanya kuliner, tapi kita juga nggak tahu nih kerajinan atau apa. Dengan siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Suwarni, alamat Parahan Kulon. Nggih. Saya berprofesi sebagai penjahit. Oh iya, konveksi ya. Usaha saya penjahit, terus kendala saya, sebetulnya saya sudah banyak orderan, tapi kendala saya mesinnya sudah tua. Jadi untuk Sudah pakai tekan Bu? ya, Sudah pakai dinamo tak Bu tapi? iya, tapi sudah tua, masalahnya sudah hampir 30 tahunan belum Mesinnya? ganti. Ya. Oke. Nah, karena itu dan saya karena sudah ada orderan banyak, mau tambah tenaga juga kalau mesin saya sudah tua kan enggak begitu
lancar toh. Iya. Ya kendala saya itu aja. Jadi Ibu belum ada karyawan? Ada. Berapa Bu? 2. 2 orang ya. Mesinnya berapa? Tapi Bu, dibawa jumlahnya, pulang. Bu? Oh dibawa pulang. Ya. Pakai mesinnya dia juga. Ya. Oh gitu. Kalau Di rumah mesinnya berapa untuk 2. produksi? 2 aja. Dua. Tua-tua semua. Iya. Seperti yang punya. Tapi masih kuat untuk jarum toh, Bu? Ya masih. Wis ra kuat njaluke infus. Iya. Mungkin dari saya juga Tapi sudah dinamo ya? Sudah. Oke. Biasanya yang dikerjakan apa ini, Bu? Pakaian apa? Macam-macam. Seragam. Biasanya. Seragam sekarang baru seragam sekolah. Seragam sekolah. Jadi kalau pas kenaikan sekolah gitu ramai order ya Bu ya? Iya. Buka jahitannya namanya apa itu, Bu? Warni Taylor. Warni Taylor. Warni Taylor. Tyler. Oh. Iya. Tulisannya bener ya, Tyler ya, Bu ya? Iya. Bukan Taylor. Oh kok kleru, sok canomnya ini sok ngeprank diganti. Iya. Besok bikin Bu, bikin satu pertunjukan gitu biar kayak daerah-daerah Minggir Fashion Week gitu. Oh. Bajunya semua yang bikin Bu Warni dan rekan-rekan. Jadi Ibu memberdayakan masyarakat sekitar juga. Iya. Berapa 2 orang itu Iya. saja? Kalau pas orderan banyak ini juga nggak hire apa namanya mengambil banyak karyawan lagi nggak dari? Enggak. Cuma 2 Karena- itu aja. iya. Terkendala di gaji. Namanya? Kendala dengan Gaji. nanti. Oh, nggak usah itu rahasia. Rahasia. Oke, Bu Warni ada yang ingin disampaikan ke Dinas Koperasi atau ke Pak Dewan atau ke Pak Lurah, monggo. Mungkin Bapak Dewan aja nanti bisa membantu saya. Aja. Cuma Kalau Pak Lurah nanti langsung ya, tuntut poin. Ya. mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, matur nuwun. Kita apresiasi dulu ya pertanyaan dari 2 narasumber ini tadi, dua penanya Dua ini tadi ya. penanya, Monggo Pak Wisnu, bagaimana Pak Wisnu melihat semangat ibu-ibu? Satu Taylor ya. Ya, Tyler satunya Sangkar burung. Sangkar burung. Oke. Pak Ju Sangkar Burung. Iya. Pak Ju juga punya tenaga kerja buat. Baru sendiri. Ya, baru sendiri. Berarti anunya sewu. Memang kelasnya masih mikro ini ya Pak Ju sama Bu Warni. Bu Warni Taylor ini ya. Ya. Jadi memang untuk yang mikro nanti di kami adalah mereka yang di skema pembinaannya masuk kelas 1. Skema pembinaan itu yang kayak Iya, gimana Pak Wisnu? Jadi kalau di Dinas Koperasi itu mengembangkan 6 aspek pembinaan. Jadi kalau dari aspek produksi Pak Ju, Bu Warni ini sudah mumpuni dengan mengembangkan sarang burung ala buah Model jambu tadi. Jambu. Kemudian Bu Warni sudah expert untuk seragam-seragam yang ada di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua ada kelembagaan dan SDM. Tapi sebelum bicara kelembagaan saya bicara SDM. Kalau dari sisi SDM, dari sisi entrepreneurnya oke lah. Saya yakin Pak Ju dan Bu Warni sudah bukan 2 tahunan ini ya, mungkin lebih ya. Pasti ya Bu ya, ya sudah lebih. Nah, Mesinnya sudah aja 30 puluhan tahun dan tahun. tadi sampai mesinnya meh merotol apa? Pakai teken, Pak, Nah, itu saking yang tuanya. menjadi perhatian cuma karena karyawannya 2 ini. Jadi yang namanya UMKM memang biasanya lebih senang berjalan sendiri-sendiri, ini menjadi catatan. Kemudian yang ketiga aspeknya adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan Pak Jum maupun Bu Warni ini sudah punya NIB belum? Oh belum ya. Jadi ini saran saya nanti daftar NIB. Sekedar Ya, Pak NIB iya. itu Bapak Ibu. NIB itu Perso. apa Bu? Nomor induk Nomor induk berusaha. berusaha. Jadi legalitas usaha itu Bapak Ibu harus kagungan. Nanti kalau bingung, ngasto KTP itu Bu Warni. Bawa KTP Bu, ngestok KTP. Oh mboten. Oh Pak Ju ngasto KTP mboten. Bawa. Nah, nanti di belakang di tempatnya Mbak Fiti nanti bisa daftar NIB seperti apa aja. Nanti bisa dapat langsung bisa kita dampingi dengan teman-teman di belakang itu nanti untuk dapat mengakses OSS, kemudian bisa mendapatkan NIB. Gratis ya Pak Wisnu? Gratis, paling 10 menitan, enggak Oke. lama itu nanti. Ya, Itu. Kemudian yang keempat adalah literasi keuangan, jadi di pembinaan kami.
Bu Warni itu kalau bibar dapat dibayar ongkos jahitnya itu uangnya sok nyangoni putrane nopo digabung. Disendirikan apa jadi satu? Nah, nggih. Nah, nggih to sok nggih jagong sok disilihke barang nggih nopo. Oh, mboten. Oh, kondangan. Tapi ada pembukuan sendiri mboten, Bu? Ada bukunya sendiri khusus untuk itu atau begitu dapat terus besok diamplopi ini buat jagong, besok buat tulik bayi. Oh, begitulah, Pak. Masih nyampur. Berarti masih dicampur ya? Nggih. Ibu-ibu yang lain juga seperti itu sepertinya. Nggih toh? Ah iya, esok putrane nyuwun ya sangokke. Pengen jajan blonjo malam minggon nggih. Lah niku mestinya dibedakan. Mana yang untuk bisnis, usaha, mana yang untuk keperluan keluarga. Biar tahu nanti duitnya muter enggak gitu kan. Biasanya UMKM ketoke payu tapi kok ora ono bentuke lah, ini yang menjadi catatan gitu kan. Ya. Kemudian yang ke 5 adalah pemasaran. Ya, pemasarannya yang Bu Barni masih sekitar sini ya. Yang Pak Ju juga sudah sampai Bandung? Dari teman ke teman. Ya. Nah, ini yang mestinya pada aspek pemasaran ini lebih dikuatkan. Oke. Makanya Dinas Koperasi hari ini mengenalkan Sibagul ini, sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Jadi kalau ibu kagungan HP nanti disambi bar dahar, bar maghriban atau bar ngisaan itu nanti bisa buka Sibagul jogja.jogjaprof.go.id. Ya. Bisa mendaftar di situ. Itu kalaupun walah males masuk HP ngopeni anake bapake wae urung dimasake lah itu nanti setelah acara ini bisa ke belakang sana ke Mbak Fitri sama Mbak Lista itu minta didaftarkan di Sibagul nanti. Jadi nanti akan didaftar. Tapi syaratnya itu harus punya usaha Ya. ber-KTP DIY. Ya. KTP DIY kalau daleme menetap di Sendang Sari tapi KTP-nya Kulon Progo enggak masalah. Tapi kalau KTP-nya Magelang lah ini yang kita nggak bisa mengakses. Jadi kalau KTP-nya DIY masih bisa diakses. Jadi nanti silakan mendaftar di Sibagul. Karena kalau mendaftar di Sibagul itu benefitnya kita bisa membantu pemasaran online Bapak Ibu produknya. Nah, bantunya gimana? Nanti produknya Bapak Ibu kalau sudah ada fotonya bisa ikut kurasi market hub Sibagul. Ya. Artinya apa? Kalau produk Bapak Ibu laku, ada yang beli, nanti ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayari. Dengan kata lain ongkos kirimnya gratis. Ya. Nah, karena kita sudah kerjasama dengan Grab, Gojek, kantor pos, kemudian Jogja kita. Kalau ke kantor pos tinggal nunjukin KTP saja nanti. Ini KTP saya nomornya wis tercatat di Sibagul belum Pak? Kalau sudah tercatat, Bapak Ibu ngirim produk baju, Ya. makanan itu kemanapun ke seluruh Indonesia gratis ongkos kirim. Itu. Jadi mohon dimanfaatkan skema ini mumpung dari Dinas Koperasi datang ke Sendang Sari ini dan membawa 2 cewek di belakang yang cantik-cantik itu untuk kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar. Mendaftar apa tadi? Legalitas usaha NIB bisa, mendaftar di Sibagul bisa, kurasi market hub bisa. Nanti kalau memang waktunya nggak cukup, nanti bisa minta tolong Pak Lurah, ibu-ibu dikumpulkan khusus, kolektif ya. Kapan itu karena kalau tidak kolektif memang berat karena biasanya kalau di kami itu wilayah yang jangkauan internetnya itu terjangkau ya di kelurahan biasanya dan memang pada wilayah-wilayah terutama yang Jogja Lantai 2 itu selain kelurahan itu blank spot ya itu yang di gunung-gunung lah cuma yang di kelurahan ini kalau nanti bisa difasilitasi ibu-ibu kapurih daftar dan ini semua gratis tidak dipungut biaya dan kita membantu pemasaran produk-produk yang ibu gunakan untuk berdagang. Produk-produk yang ibu gunakan untuk berusaha, monggo dimanfaatkan. Baik. Ini bagian sense kami terhadap aspek yang ke-6 IT ini tadi, informasi teknologi. Jadi Sibagul adalah platform yang bisa digunakan ibu-ibu untuk membantu pemasaran secara digital. Jadi kalau HP ramong nonton status gitu kan,
Status orang. Nggih, status wong ngamuk-ngamuk napa sinten lah niku nonton jongkol ke sinten lah niku terus melu emosi lah, mboten sak emosi. Yang penting membantu untuk hal yang positif, untuk jualan, untuk membantu tren sekarang baju ini apa lah. Pak Lurah buat festival nopo apa bersih desa nanti yang jahit kula lah itu nanti bisa digunakan. Bisa kolaborasi lah ya. Intinya bisa berkolaborasi antar ibu-ibu sendiri. Nah, ini yang kemudian bisa menumbuhkan ekonomi di sini, ekonomi lokal. Kayak Bu Warni tadi nggak bawa KTP nggak masalah Bu, nanti mungkin besok bisa dibikin kolektif bareng-bareng. Nanti dikoordinir sama Pak Lurah boleh, monggo gitu ya. Oke. Dan diambil NIK-nya itu kan? Iya, betul. Baik, nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa dan juga audiens yang ada di studio. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali tetap dalam Sarasehan Si Bakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah bunda. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket Si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh? Wah, Si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja Gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Si Bakul masih bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku usaha yang ada di Desa Kalurahan Sendang Sari, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Ya, kepingin semangatnya Om. Kita lihat coba ya. Ayo. Oke, bareng-bareng kita yel-yel. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Seistimewa ibu-ibu yang ada di sini ya. Baik, sebelum nanti Bapak dan Ibu cerita lagi, sekarang kita ke Mas Syukron dulu nih. Tadi sudah langsung ditembak. Saya mau ke Pak Dewan aja. Monggo Mas Syukron. Oke, terima kasih Mbak Vira dan Mas Dibio. Dibio Primus. Oke, tadi disampaikan ya Mas Juwadi dan Mbak Warni ya. Dan yang lain mungkin ya. Jadi memang untuk mau maju itu memang harus berubah gitu kan. Tidak bisa kemudian kita hanya puas dengan hari ini. Aku sore jahit gitu kan. Terus tidak mau mengembangkan diri.
Mas Juwardi juga misalnya aku nggawe apa itu sangkar burung, ya wes gini aja, sehari satu, sehari bahkan 2 hari baru satu, nunggu order. Nah kalau cuman seperti itu nggak mau mengembangkan diri ya tidak ada nanti ada peningkatan. Nah makanya kemudian kegiatan ini kita bawa ke Sendang Sari ini dalam rangka untuk apa? Kemudian para UMKM di Sendang Sari ini minimal mengetahui apa Sibakul ini. Tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan Sibakul ini platform yang bisa diambil oleh masyarakat di DIY, UMKM di DIY untuk meningkatkan pengembangan diri. Nah terkait dengan Mas Juwardi tadi, kalau hari ini nunggu pesanan, ya hasilnya cuma kalau ada pesanan kan gitu kan. Tapi kalau kemudian kita aktif, ya kalau mau banyak orderannya harus aktif melalui apa? Banyak media yang bisa kita pakai misalnya. Bisa mot-mot tadi semacam getok tular gitu kan. Oh kayak nek gawe sangkar burung di sana. Itu melalui pertama itu. Jadi pengenalan melalui getok tular atau dari orang ke orang, atau melalui kita memakai jasa orang misalnya kan. Misalnya jasa orang itu apa? Ya kita bisa mengambil orang untuk mempromosikan produk kita. Tapi ini bayar biasanya kan gitu kan, karena jasa. Nah yang ketiga kita paling mudah sebenarnya kita hari ini kan ada media sosial yang bisa kita gunakan untuk mengiklankan atau mempromosikan produk-produk kita. Paling mudah aja status WA. Pun jenengan kancane oke, nek kancane oke ya sing maca oke. Jadi nanti nek ketemu orang mintalah nomor kartu nama, mintalah nomornya gitu kan. Biar disimpan. Dan HP ini kan luar biasa ya. Memorinya kan banyak. Jadi bahkan sampai 3.000 orang, 5.000 sampai nambah, misalnya kalau perlu nambah memori untuk nambah itu kan memori juga nggak mahal ya, paling berapa. Nah itu untuk apa? Semakin banyak kita menyimpan nomor akan semakin banyak diketahui orang. Kalau perlu, nah ini ada fasilitas di handphone itu namanya broadcast misalnya. Sekali broadcast 256 ya. Kalau ya 256 sekali broadcast cert orang atau sakit uang menerima broadcast itu. Nah, kadang-kadang kan sering di handphone kita itu mendapatkan cering gitu. Yeah. Jika berminat apa ya, Anda punya modal, butuh modal atau apa itu kan sering. Nah, sama proses. Jadi kita bisa melalui status WA. Status WA biasanya dibaca oleh orang yang sudah menyimpan nomor kita. Yang broadcast itu kita yang aktif. Itu kalau saya tuh dulu pernah memakai cara itu. Ini bocori. Masa kampanye. Ya. Dulu setiap hari saya broadcast orang. Siapa yang punya, saya mengenalkan diri, saya buat video, kemudian saya sebar untuk orang jadi tahu tentang saya melalui video yang saya broadcast. Itu hampir cuman sekali kita broadcast, misalnya 250 ya, 10 kali berarti kan 2.500 orang. Itu kalau tiap hari kita lakukan, mereka akan teringat dengan kita. Kalau 10 kali. Berikutnya tinggal nggak usah menjadi satu-satu. Tinggal nanti yang kemarin di broadcast, tinggal aja kontennya, isinya diganti apa, tinggal lagi. Itu baru mungkin 1 handphone. Kalau kita mau lebih banyak tambah 2 handphone. 2. Nah ini cara promosi yang mungkin bisa murah. Nggak perlu nanti kita memakai jasa yang itu. Yang kedua bisa memakai media sosial. Ya, kayak Facebook, kemudian Instagram kalau yang anak-anak muda. Tapi yang paling gampang dan paling Facebook itu. Udah di situ mau buat status apa yang kamu biasanya status itu apa yang Anda pikirkan hari ini gitu kan. Tiap hari ditanyain gitu kan. Apa yang dipikirkan hari ini. Pikirannya ya ayo jualan kan gitu kan. Karena UMKM harus memang gitu. Kalau perlu nanti bisa di status Facebook atau di cerita kalau ya. Di cerita gitu kan. Story ya. Story atau lebih di real, sekarang kan ada real ya, itu bisa di situ. Jadi sebenarnya kalau kita mau aktif ya apapun bisa kalau untuk mengenalkan produk-produk kita. Belum lagi nanti kalau sudah berkembang membuat web sendiri misalnya, orang jadi tahu. Tapi itu mungkin jangka panjang ya, kalau
itu sudah lebih kan. Nah untuk Bu Warni ya, untuk pengembangan diri memang hari ini kita harus nerima order. Kalau Ibu 2 ya anunya, karyawan 2, tapi dibawa pulang semua ya. Setiap hari ada orderan? Setiap hari ada? Berapa? Setiap hari? Saya sendiri bisa jahit apa Bu? Baju, kemeja gitu ya? Oh, sekolah. sekarang baru seragam sekolah. Enggak, setelah selain seragam sekolah apa? Selain seragam sekolah apa Bu? Baju Seragam PKK. Partai kecil atau partai besar? partai kecil. Satu gitu kan? Person. Oh, jadi berdasarkan order juga. Bukan melayani seperti konveksi, belum ya. Nah, jadi memang kalau person itu ya satu cukup, ordernya tinggal satu, tapi biasanya biayanya gede gitu kan. Nah, kalau mau berkembang ya mungkin bisa membuka diri dengan pelayanan yang lebih massal misalnya ya. Satu-satu mungkin mungkin konveksi kan harus satu orang, harus mengukurnya harus sama. Tapi kalau di tempat saya itu kan ada namanya konveksi ya. Itu yang diproduksi secara massal. Itu kita banyak butuh penjahit kayak gitu. Nah, itu kita biasanya ke para penjahit yang tapi sistemnya massal. Sehari bisa 20 30 gitu kan. Hanya memang harganya agak berbeda. Nah, kalau begitu kan berarti bisa sebenarnya kalau Ibu bisa mengambil orderan-orderan itu, nanti kan bisa mencari lingkungan sekitar yang bisa diambil untuk bekerja sama. Jadi menampung jahitan-jahitan yang di lingkungan nanti bisa ditampung dan menjadi mitra misalnya dan yang lebih besar misalnya kan gitu kan. Misalnya ada pengusaha konveksi yang partainya besar, dia pasti akan membutuhkan banyak tenaga penjahit yang untuk itu. Nah, bisa bekerja sama dengan dia untuk nanti dibawa pulang kemudian disebar yang lain. Kalau butuh tadi alat ya. Nah, alat ini tadi sempat ngobrol, kalau di Dinas Tenaga Kerja itu ada namanya pelatihan jahit sebenarnya. Itu harus buat kelompok. Nah, Ibu dengan tadi mitranya tadi yang 10 orang atau 5 orang, 7 orang buat kelompok. Nanti ada pelatihan jahit. Dan di situ biasanya kalau setelah selesai pelatihan jahit, dia akan diberikan fasilitas mesin jahit. Itu yang di Dinas Tenaga Kerja. Itu harus kelompok ya? Harus kelompok. Okay. Nah, mungkin di Dinas Tenaga Kerja nggak tahu apakah ada program untuk hibah untuk link Bapak. Jadi yang dari Naker itu lokasinya akan komunikasi dengan Diskop biasanya. Oke, untuk pelatihannya. Ya, gitu. Enggak, maksudnya programnya ada enggak gitu untuk Jadi yang sekarang yang dari Naker itu nanti pasca pelatihan diberikan alat, nanti untuk selanjutnya tata kelolanya diarahkan ke Dinas Koperasi. Tata kelola hibahnya atau pemasarannya, kemasannya, brandingnya nanti di Jadi modal alatnya dari Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Oke. Ya, jadi buat kelompok Bu, kalau mau mengakses itu. Tapi kalau pribadi-pribadi ya mungkin bisa menghubungi beberapa toko jahit gitu kan. Nah, tapi tinggal duit Bu, jahit tinggal duit. Ada sistem misalnya kita kerjasama dengan lembaga keuangan atau apa lain kan bisa. Tapi bisa ya nge-link kan bisa ya. Bisa. Misalnya nanti Mas Syukron punya temen yang konveksi butuh penjahit gitu itu misalnya. Sangat bisa. Bisa ya. Nanti ke tempat saya bisa, nanti tak kasih orderan. Bu Warni pepet terus Mas Syukronnya. Oke, baik. Mas Syukron terima kasih sekali. Iya. Nah, kalau dari Pak Lurah sendiri, Pak Lurah bagaimana nih mewadahi semangat ibu-ibu yang luar biasa ini dengan adanya Sibakul ke Sendang Sari, Pak? Kalau berbicara tentang UMKM, itu memori saya akan kembali ke tahun 2008. Kenapa? Kenapa Pak Lurah? Flashback ini ya? Apa ini? Flashback. Berarti masih muda Pak 2008? Iya. Karena dulu kami kan di Ansor, di Batayat itu kan sering melakukan pelatihan-pelatihan. Bukan pelatihan, maksudnya ada menghadirkan narasumber gitu. Salah satu narasumber itu anak buahnya Pak Kolik ini, Pak Direktur itu Pak Latif ya, karena sing gratis dulu. Dan sampai sekarang itu masih ada yang terngiang-ngiang di saya.
Untuk menjadi pelaku usaha yang kuat, tangguh itu ya pastinya harus ulet. Ya. Ulet. Kalau pedagang ya apa yang disampaikan Pak Latif itu, kalau jadi pedagang itu kalau bisa buka paling awal, tutupnya paling akhir gitu. Dan konsisten seperti itu. Jadi bisa untuk langganan. Makanya bukanya paling awal, tutupnya paling akhir. Dan harus konsisten tiap hari buka. Iya, betul. Tidak ada pembeli harus buka gitu. Sampai sekarang pun warung saya juga jam 2 baru tutup gitu. Jam 8, jam 7 sudah buka, jam 8 jam 2 pagi baru tutup gitu. Kalau misalnya seperti Mas Juwadi ini harusnya inovatif, kreatifnya harus lebih diasah gitu. Tapi karena nggak ada tenaga kerja lain selain beliau. Masih satu. Iya. Mungkin ini nanti belum ada ya. Berarti siap mengkader nanti ya. Setelah pulang dari sini langsung ada pikiran di sana. Selanjutnya nggak usah keburu-buru pengen sukses. Segala sesuatunya harus dihitung-hitung. Jangan tergiur dengan koperasi-koperasi. Sekarang ada koperasi yang mingguan. Nah itu kan ketoke enteng, ning malah memberatkan. Ya. Paling tidak ya kalau pinjaman ya prima arta, antar tambahan loh Pak. Dijauhin terus dari Mas Agus ya. Tak mau saya kiri. Gitu. Nah paling enggak prima arta yang secara kualitas koperasinya memang sudah terbukti bagus, ya. Sudah juara berkali-kali ya Pak. Tingkatnya nasional juga koperasinya sudah juara nasional, kan kepercayaannya juga sudah bagus. Yang penting semangat, konsisten, konsekuen, jangan gampang menyerah gitu. Baik. Kalau potensi yang ada sini yang sebenarnya bisa dinaikkan lagi, dikembangkan lagi. Potensi sebenarnya banyak ya, tapi kadang setiap individu itu punya keinginan masing-masing. Kalau potensi di kami sebenarnya di pertanian, lahan pertanian masih banyak, walaupun hama juga banyak. Tapi kami juga tetap tidak menyerah. Kami mengalokasikan, kalau sesuai Perpres 104 itu kan 20% dari DD itu kan digunakan untuk ketahanan pangan. Kami mengalokasikan sekitar 200-an juta untuk program TBS, Trap Barrier System, untuk menanggulangi hama tikus. Dan itu sudah terwujud ya, artinya terbukti sekarang sudah. Ya, kemarin kami melakukan mapping. Kita dari satu blok, itu dalam satu kali panen itu TBS itu bisa menangkap sekitar 400 sampai 500 tikus. Bayangkan kalau 500 tikus itu tidak tertangkap dan beranak pinak, sudah seperti apa itu. Baik. Artinya padi di warga kami. Ya, di sektor pertanian di sektor pertanian. Memang yang masih unggul di situ ya kalau di daerah Sedarsari ya. Selain sebagian besar warga kami adalah petani. Selain juga yang produk-produknya sudah ada di sini. Baik, saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, bagaimana nih mensupport teman-teman semua sesama pengusaha? Mas Agus kan sudah tahu jatuh bangunnya usaha seperti apa. Bagaimana membersamai mereka, Mas? Terima kasih. Mencermati apa yang disampaikan Bapak Juwanti dan Ibu tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita benahi bersama-sama. Yang pertama masalah perencanaan. Saya kira produk cukup unik, ada sangkar burung, lalu yang kedua produk dari jahitan. Mungkin pada saat ini pasar belum terkendala, karena apa? Karena produksinya masih sangat kecil. Jenengan bayangkan kalau jenengan bisa memproduksi ini satu hari satu, berarti kan satu bulan katakanlah 25 hari kerja, 25. Kalau jenengan nanti memproduksi itu katakanlah bayangan kita sampai di sebulan itu 500 gitu. Bagaimana kita akan berpikir tentang produk yang 500 ini mau kita apakan? Bagaimana sistem penjualannya? Bagaimana keuangannya dan sebagainya. Nah, produk sudah cukup bagus, unik, kalau saya lihat unik. Seperti
seperti jambu, Pak. Jambu. Kalau sendiri gini, tapi kalau ini kayak jambu monyet, Pak. Kalau yang pegang. Kalau gini jambu, kalau saya pegang jadi jambu monyet. Ini yang pertama harus dihitung dulu. Kita harus bisa perencanaan. Misalnya kayak gitu, sebetulnya itu potensi bisa dijual harga berapa toh? Katakanlah kalau sekarang tadi disampaikan dijual dengan harga 100.000. 100.000 dikerjakan sampai lembur, 1 hari lembur. Nah, misalkan besok kita mengangkat tenaga kerja, apakah mau dari jam 8 sampai misalkan jam 10 malam itu digaji 100.000 katakanlah gitu. Kalaupun mau gitu, apakah iya kita nggak butuh bahan baku, ada bambu, ada cat, ada sebagainya. Sehingga itu perlu dihitung, dikalkulasi benar. Ini sebetulnya harga yang harga produksinya itu berapa? Oh, ternyata harga produksinya saya itu sebetulnya 150.000. Ya itu yang harus kita patok, kita tetapkan. Lalu sehingga Bapak nanti di dalam mengembangkan usaha untuk memperbanyak produksi, jenengan bisa mengangkat karyawan yang lain yang bisa membantu. Nah, ini kan untuk membuat ini berkaitan dengan SDM. Bagaimana kita bisa SDM kita bisa untuk kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Itu. Lalu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan kita yang kita bikin matang sampai nanti. Tentu saja kita tidak ingin hanya bisa memproduksi satu saja, tapi bagaimana saya di Sangkar Burung ini dalam waktu 5 tahun atau 3 tahun yang akan datang, itu saya bisa memproduksi 1.000 per bulan. Nah, kita rencanakan gitu. Rencanakan butuh apa toh, SDM-nya berapa, tenaganya berapa, alatnya apa saja, gitu. Nah, yang kedua setelah perencanaan SDM, lalu yang tadi sudah dicuplik tadi dari dinas tadi. Masalah keuangan. Keuangan itu ini penting. Catatan-catatan keuangan itu penting. Bagaimana nanti tadi biaya produksinya berapa, lalu biaya penyusutannya berapa. Punya Ibu penjahit tadi sudah berjalan lama ya Bu ya. Tapi ternyata kok saat ini mesin tua tidak bisa membeli yang baru. Ini harusnya kan, bisa gitu ya kalau ini kan ada problem. Berarti seharusnya di dalam keuangan, kalau keuangan itu tertib, di situ ada penyusutan, nilai penyusutan. Kalau kita tidak, logikanya seperti ini. Kita beli mesin jahit katakanlah 2 juta. 2 juta kita awalnya kan ngerogoh kantong beli 2 juta. Kecuali dibelikan masukron ya. Oh iya, beda lagi ya. Okay. Tapi kalau kita harus merogoh kantong 2 juta. 2 juta, lalu kita harus perkirakan umurnya ini. Kira-kira mesin jahit ini dipakai sampai kapan? Oh, ini kira-kira 10 tahun. Berarti biaya penyusutannya tadi 2 juta dibagi 10 tahun. Ketemunya berapa? Per tahunnya berapa? Per bulannya berapa? Itu kita sisihkan. Itu termasuk kos produksi, biaya produksi, sehingga waktu 10 tahun besok itu akan rusak. Sudah ngumpul lagi. Takut saya kalau biaya penyusutan itu tidak dihitung, dikiranya kita itu untung, ternyata yang kita makan itu modal. Iya, karena kita beli itu kan pakai duit, modal. Lalu tidak tanpa ada biaya penyusutan, kayaknya ini untung. Kita pakai untuk kebutuhan pribadi. Lalu pada masanya habis, kita tidak bisa membeli. Berarti kan duit yang kita keluarkan dulu untuk membeli mesin jahit itu kan nggak kembali. Berarti kita gunakan. Nah, berarti sebetulnya itu modal juga ikut kita pergunakan secara pribadi. Sehingga keuangan sangat penting. Tidak hanya di situ saja, tapi kita bisa memprediksi pasar seperti yang akan datang seperti apa. Lalu meningkatkan volume produksi itu seperti apa. Itu juga dari keuangan, perencanaan keuangan yang matang atau keuangan yang matang ini kita bisa gunakan banyak hal. Yang ketiga adalah marketing, pemasaran. Pemasaran. Mungkin Bapak, Ibu sekarang tidak ada kendala di pemasaran. Karena yang diproduksi baru sedikit. Ibu mungkin satu hari kalau satu orang berarti baru 3. Bayangkan kalau Ibu nanti satu hari 50 produksi, 50 barang yang diproduksi, mungkin jadi masalah. Sehingga pasar ini juga harus kita rencanakan dari awal.
kita mungkin kalau usia kita ini kan sudah tidak di zaman sekarang, tidak di zaman sekarang. Tetapi apakah kita harus ketinggalan dengan anak-anak zaman sekarang? Kalau kita tidak mau mengikuti, kita akan tergilas, kita akan hilang, kita akan kalah. Sehingga metode-metode marketing sekarang ya harus kita ikuti. Kalau dulu marketing itu door to door, ditawarkan ke sana lalu kita akan bakul. Sekarang enggak model, enggak zamannya. Zamannya media sosial, jualan dari media sosial itu sudah. Saya umurnya 48, 49. Tetapi saya ya harus tahu sistem-sistem model-model pemasaran yang sekarang. Bapak Ibu juga sekalian. Bapak Ibu juga memproduksi barang, kita harus tahu bagaimana memasarkan model-model sekarang. Contoh kasus. Nah, saya itu untuk melihat, saya jualan tanaman hias gitu ya. Untuk melihat tanaman hias saya ini banyak diminati di mana? Buka saja. Jenengan buka Google Trend gitu, nanti akan muncul di Indonesia. Wih, di Indonesia ternyata yang banyak membeli tanaman aglonema itu di Sulawesi. Lalu di ini. Nah, dari situ kita bisa masuk grup-grup mereka. Kita iklan di grup-grup mereka. Promosikan di grup-grup di Sulawesi sana. Kita cari informasi grup yang ada di sana atau melalui Facebook dan media sosial yang ada. Sehingga kita tahu arah yang pas gitu. Nah, itu sudah tidak lagi zamannya pemasaran ini seperti pada waktu-waktu yang lalu. Dengan menggunakan media sosial lalu marketplace ini juga banyak si bakul ini termasuk marketplace ya, marketplace dan marketplace yang lain. Saya juga meskipun saya sudah kalau sama anak saya pasti kalah ya saya bermedsos ria, tetapi saya harus paham. Saya harus tahu, ibu-ibu juga harus paham, harus tahu, meskipun nanti operasionalnya kita bisa minta tolong kepada anak kita, ya yang lebih muda, anak kita, teman kita, seperti apa, sehingga nanti pasar kita akan lebih luas. Oke, baik. Jadi itu yang paling utama di dalam bagaimana nanti mengembangkan sangkar burung. Sangkar burung saya lihat potensinya cukup bagus, Pak. Cuma itu nanti kalau jenengan mau mengembangkan, jangan dipatok dengan harganya terlalu murah kalau saya lihat. Wah, kurang mahal, Pak. Nah, kurang mahal. Kalau kita, contoh gini, kalau kita menjual beras dengan harga 5.000, banyak orang bisa. Tetapi bagaimana bisa menjual beras dengan kualitas yang sama? Itu dengan harga standar. Lebih tinggi ya? Standar. Ya, paling enggak standar. Nah, itu juga sangkar burung ini. Kalau misalnya kita bisa 200.000, apa yang perlu kita benahi supaya terlihat cantik dan bisa senilai itu ya? Senilai itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pencerahan gitu ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami, pemirsa yang ada di rumah juga dalam Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan,
Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Kita balik lagi di Sarasehan Sibakul, masih persembahan dari Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita lanjutkan lagi untuk ibu-ibu yang pengen nanya. Monggo silahkan, masih ada 2 kesempatan. Dari sebelah sini dulu, monggo dengan ibu siapa? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Ismiatun. Profesi saya sebagai si bakul. Bakul angkringan. Oh, gitu ya. Monggo Bu Atun. Kendala saya cuman apa ya? Cuman mau renovasi tapi kesandung-sandung. Ya. Coba kerikilnya dihilangin dulu Bu, biar nggak kesandung-sandung. Buka saya cuman siang, jam siang. 10 sampai maghrib. Sudah selesai. Ya. Oke. Kalau sejauh ini gimana Bu? Bisa untuk mencukupi kebutuhan? Ya, bisa beli makan tiap hari, sehari-hari aja. Jadi belinya di angkringan itu juga? Ya enggak, belinya di pasar, belanja di pasar sekalian. Bu, kenapa mencanangkan buka jam 10 sampai maghrib? Dulu pertama kali buka kan anak saya yang buka malam. Terus anak saya sekarang kan udah pada kerja, jadi diganti dengan ibunya maunya pagi sampai sore. Sore itu, kalau malam. Kalau jam 10 pagi sampai jam 5 ya, 5 sore. Ya. Itu kan hanya melewati 1 jam makan lah istilahnya ya, makan siang. Tapi kenapa enggak pagi sekalian meruput sarapan? Sarapan atau orang mau kerja bungkus gitu. Ya. Pinginnya seperti itu, tapi nggak punya asisten sih, jadi semuanya sendirian. Jadi ya cuman semampunya dan seadanya saja. Jadi cuman adang-adang, judulnya juga adang-adang. Jadi kalau ada orang lewat beli kopi pulang jemput sekolah itu baru saya tanya mau minum, kan dia pesennya kopi. Terus saya tawarin, mau goreng-goreng apa Pak? Enggak, kalau iya ya saya yang goreng kan, jadi semua gitu modelnya yang di depan itu cuma mentah-mentah semua gitu. Oh gitu. Jadi kalau Pak Sukron ke sana kewalahan mesti ngopi. Enggak, Pak Sukron sukanya kan cuma air putih. Iya. Nah ya, Pak Sukron pesen air putih, mau digorengkan apa? Gorengkan isu bisa enggak? Oke, baik. Harapannya ke depan inginnya seperti apa, Bu Atun? Harapan saya yang indah ya cuman itu, pengen renovasi tempat biar dipakai duduk pembeli biar nyaman gitu aja. Caranya gimana gitu ya? Apakah nanti dilingkan dengan lembaga keuangan atau nanti bisa bikin pembukuan sendiri supaya modal balik modal gitu. Oke, makasih Bu Atun. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Atun. Satu lagi, monggo silakan Ibu. Yang di sebelah sini. Ya. Monggo silakan Bu. Boten? Oh, enggak usah. Enggak jadi sama kok tadi. Oh, kurang lebihnya sama ya. Baik, monggo. Bisa diapresiasi terlebih dahulu. Monggo, Pak Wisnu. Pak Wisnu, saya nyambung ke Bu Atun tadi ya. Tadi angkringannya namanya Bu? Angkringan apa? Apa namanya? Ada namanya enggak? Angkringan Kidul, Mbak. Saya kira Atun juga itu. Angkringan yang menuntun. Ya, Pak Wisnu, pernah ada enggak Pak angkringan yang istilahnya
juga ngeling ke si Bagus. Iya, ada. mendaftarkan sebagai. Ada. Oh, ada. Jadi Mungkin bisa sharing sini. di Godean, Oke. di Godean tidak jauh dari sini ada kisah angkringan sukses. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kopi ketip nggak? Kopi ketip. Kopi ketip ya. Ya, tempatnya itu tidak di pinggir-pinggir jalan besar. Tidak di strategis nggak? Strategis Iya, gitu ya? Blusuk nanti buka aja di Instagram kopi kedip itu di Blusuk di tengah dusun. Ternyata itu yang mengelola adalah warga pedusunan. Jadi betapa hebatnya ketika Bapak Ibu itu mau bersatu, kemudian tempatnya bisa dirembuk bersama-sama di mana, kemudian membangun semacam bisnis yang disepakati di situ. Nah, Sendang Sari ini kan sebenarnya bisa diarahkan ke situ. Jadi biar ibu-ibu ini tidak berjalan sendiri-sendiri, nanti bisa berembuk dengan perangkat desa, dengan Pak Lurah CS ini, kemudian ada nggak tempat yang potensial untuk kemudian bisa digunakan untuk usaha, untuk mempromosikan produk-produk khas Sendang Sari. Karena kita tahu sejak 10-20 tahun yang lalu memang Minggir ini sudah terkenal sebagai kerajaan tikus. Ya, mestinya stigma itu memang harusnya dihapus ya. Saya kan tidak. Kalau saya kan Nyon Sewu, aslinya kan Blitar. Di Blitar kan banyak bekecot. Nah, kemudian di sana tuh makan saya bekecot 02 itu disuruh biasa kan di sana. Mungkin di sini kulturnya sama enggak gitu kan. Kalau di saya, di kami yang di Jawa Timur itu makan, ada satu desa tuh jualannya bekecot semua, satu dusun itu. Ada sate, ada sate, oseng-oseng, sayur bekecot, kikil bekecot ada. Dan itu fakta. Ada di Wates Kediri. Itu tidak jauh dari perbatasan itu ada. Nah, kan saya tidak kemudian nyuruh kan enggak ya. Nah, apa potensi yang Bapak Ibu bisa enggak angkringan yang sedikit beda dengan yang lain gitu kan. Menunya tidak oseng-oseng harus sambel wae, tapi ya terkadang ono urangi. Kalau ya ada kikile raketang, biasanya kalau angkringan kikile kayak karet biasanya. Iki kikil beduk nopo-nopo lah, ini kan biasanya kalau bekas beduk itu kayak walote jangan masak. Nah, itu kan. Ya ini yang perlu dirembuk bersama. Kalau memang berjuang sendiri-sendiri memang saya menyarankan Bapak Ibu ini kemudian membentuk komunitas, membentuk kelompok bersama, ya bisa diinisiasi Pak Lurah untuk bagaimana kemudian membangun kawasan ini lebih tertata, membangun Sendang Sari lebih terkonsep, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri memang berat, bantuan pemerintah yang namanya hibah itu tidak bisa ke perorangan, harus kelompok. Kalau perorangan ya nanti kalau sekarang share perbankan terhadap UMKM cukup murah sekali. Mau pinjam 5 juta bisa, bahkan tanpa agunan bisa. Gitu. Tinggal Bapak Ibu itu bankable dan visible tidak. Makanya tadi punya catatan keuangan enggak? Kalau enggak punya catatan keuangan bank mesti mikir-mikir kok begegek bablas di sini. Lah ini menjadi catatan. Tapi bagi kami tadi kami sempat ngobrol sama Pak Sukron, memang memungkinkan Sendang Sari ini menjadi sebagian dari desain desa planner yang mungkin kami dampingi. Tapi tidak bisa tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, karena yang antri banyak. Nah ini yang kami ya kita upayakan di tahun 2024. Ya. Tapi mestinya inisiasi untuk membangun Forkom UMKM, Forkom usaha yang di situ mewadahi angkringan, sarang burung, penjahit itu bisa diwadahi sehingga masukan-masukan ibu, saya butuh tempat yang pas, butuh mesin yang pas, itu bisa kemudian support, itu kan tidak bisa perorangan, basisnya kelompok, itu bisa. Nanti kalau kelompoknya sudah ada, lembaganya hidup, itu bisa kita support. Apapun bentuknya, apakah Forkom, apakah koperasi, atau kelompok wanita tani, monggo silakan. Itu kita
Ya. Saya kira itu, Mbak. Pak Lurah siap untuk membentuk kelompok untuk warganya seperti apa nanti ke depannya? Sudah ada ide belum? Pokoknya kami berkomitmen kepada warga kami untuk kemajuan jenengan semua warga Sendang Sari, kami siap memfasilitasi. Mau pelatihan nanti saya bekerja sama dengan Pak Supron. Keinginan jenengan mau pelatihan apa nanti akan coba saya fasilitasi dengan tentu saja bekerja sama dengan dinas terkait. Yang senangnya jahit, kemarin juga baru saja selesai ada pokir untuk pelatihan menjahit. Terus kalau pengen yang sangkar ini komunitasnya belum banyak sih. Jadi kalau mau pelatihan komunitasnya belum banyak itu juga kami agak kesulitan. Mungkin bisa nanti di pelatihan di daerah minggir, pesertanya dari Moyudan juga nggak apa-apa. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan dinas terkait. Mungkin itu, Pak. Ya, artinya berarti warga yang diinginkan apa nanti bisa curhat sama Pak Lurah supaya Pak Lurah bisa ngelingkan ke teman-temannya, termasuk ngelingkan ke Mas Agus gitu ya. Dan Mas Supron. Iya, oke, baik. Mas Agus tetap semangat ya untuk mendampingi ibu-ibu dan bapak pengusaha semangat selalu. Semangat ya. Siap. Biasanya kalau yang disampaikan ke pengusaha-pengusaha ini kan calon-calon pemilik perusahaan besar nih ke depannya gitu ya. Selain tadi ada 3 poin apa lagi yang biasanya diberikan? Untuk menjadi pengusaha entrepreneur, paling kunci utama adalah juga mempunyai visi yang kuat ditanam di dalam hati. Saya mau berusaha itu kayak apa gitu. Itu harus tertanam di sini sehingga kalau kita mempunyai visi yang kuat ini kerja-kerja kita juga tidak akan jadi hitungan. Jangan aku tak dodol warung ya segini lah, enggak. Tapi jangan aku pengennya jadi pengusaha, aku pengen jadi pengusaha warung itu yang di seluruh Sleman itu kadang-kadang yang besar banyak gitu. Nah nanti sehingga pikiran kita ini akan terus terpacu bagaimana mengembangkan warung-warung membuka cabang, bahkan nanti ya ini. Jadi visi yang kuat ini juga harus ditanamkan di diri kita sehingga kita akan selalu berusaha dan berusaha. Yang selanjutnya kalau saya ini untuk menjadi pengusaha yang sukses juga jangan menggantungkan pada siapapun. Termasuk nanti kesulitan-kesulitan apa di dalam orang berusaha pasti ada. Tetapi kalau kita mempunyai keteguhan hati begitu, solusi pasti ada kok. Nanti pas waktu misalnya tadi ada kesulitan di masalah penjahit atau ada kesulitan bagaimana merekrut atau kesulitan di apapun, kalau kita mau bekerja berupaya keras, ini pasti bisa ada solusinya. Saya itu membangun bisnis saya itu ya dari kecil, dari nol. Dulu tadi yang disebutkan Pak Lurah tadi ada yang namanya Prima Arta. Itu saya dirikan tahun 98 dengan bareng teman itu. Saya dulu masih kuliah, urunan uang 250.000, 10 orang, 2,5 juta. Kita putar, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memutarkan duit miliaran rupiah dalam waktu setiap bulannya. Lalu di tanaman juga, di tanaman ini saya juga dari kecil, saya pelihara sendiri, saya rawat sendiri, tapi saya mempunyai mimpi, visi di sini. Besok 5 tahun yang akan datang saya harus bisa mencapai omsetnya ratusan juta dari jualan tanaman ini. Ya, alhamdulillah berhasil juga, sehingga pada saat ini bisa menjual sampai 500 miliar dalam waktu 1 bulan, setiap dari bulan. Tanaman itu ya? Dari tanaman. Artinya kita harus mem-mindset kita sendiri harus seperti apa, kita nanti sendiri, alam mendukung ya. Iya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Baik. Untuk closing statementnya boleh minta Mas Syukron untuk memberikan semangatnya kepada Bapak dan Ibu semuanya nih ya supaya makin begitu pulang dari sini tuh langsung oh ya saya harus lakukan ini. Monggo silakan Mas Syukron semangatnya. Ya jadi kalau menurut saya sih gini, untuk mau maju itu dari diri sendiri ya. Kalau misalnya Bu siapa tadi? Bu Atun. Iya. Kalau masih model angkringan yang hari ini mungkin wajib biasa ya, tidak ada yang beda ya kayak gitu terus. Tadi disampaikan Mas Agus,
duitnya entak ya mungkin tinggal harian kan gitu kan. Nah, sekarang ini tidak tadi di kopi ketip ya, tapi sekarang banyak sekali loh angkringan itu yang omsetnya malah justru jenengan tahu Satari toh? Jalan Magelang itu. Nah, itu omsetnya berapa juta wae semalam gitu ya. Itu orang yang melewat Jalan Magelang atau enggak itu mesti mampir sana. Kalau nanti di Jalan Magelang, Mas. Depan BPR apa itu? Saya pun rela balik muter arah. Tahu ya, Mbak? Tahu. Nah, itu karena apa? Komplit. Ya, kalau jenengan anone kadang-kadang tekone nasi kucingnya wis entek gitu kan. Ya, akhirnya jadi satu itu dari sisi ketersediaan produk yang ada. Pepak, kemudian yang kedua tempat itu sebenarnya juga tidak begitu maksudnya tidak menjadi faktor itu. Banyak tempat-tempat kuliner itu kadang-kadang yo tempatnya justru seadanya. Nah, kalau kita mau ke Mangut diisi itu Bang Harto itu menang pawon gitu. Mangdang nang pawon. Tapi nek nonton teng mriko tapi ternyata yo laris gitu kan. Bubur di Kota Gede itu juga itu enggak artinya misalnya di sini sampean bisa kerjasama dengan Pak Lurah, Pak kalau malam saya buka boleh enggak, tapi saya menggunakan lahan ini. Nah, karena belum dibuka ada penariknya gitu kan. Misalnya jenengan cukup nggelar kloso tapi ya nyuwun sewu nek beramu diresiki resik neh padha kembali semula, misalnya kerjasama seperti itu. Hanya di situ mungkin kenyamanan. Kita butuh misalnya orang makan di luar itu sekarang menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang pengen kita lakukan. Dulu itu kan nek mangan kudu nang jero, tapi sekarang itu nang pinggir-pinggir jalan wis mangan, hanya kemudian mereka minta melihat suasana. Nah, mungkin dengan kreasi-kreasi misalnya. Kenapa bukanya jam 10 sampai jam 5 selesai? Orang makan itu kan tadi disampaikan Mas Billy atau pagi atau mungkin buka sore misalnya. Angkringan Tugu Mbak siapa sih? Si Kopi Jos. Sekarang di Keranggan itu nek buka jam 5 sore, Mbak. Tapi sampai malam. Tapi ada daya tarik. Di sana itu kopinya enak, minumannya luar biasa. Ya ada satu yang menonjol di situ. Nas gitel narune itu enak sekali. Itu yang teko dari mana-mana. Ya. Jadi memang harus ada ikonnya ya. Kira-kira kalau di angkringannya Mbak Atun ini apa yang menjadi produk unggulan? Oh, di sini biasanya kalau angkringan itu andalannya kan air minumannya ya misalnya. Nah, minumannya misalnya buat tape susu yang atau apalah kreasi yang itu tidak ada di yang lain. Pasti akan dicari atau jahe kuat misalnya apa betul mesti nyambung. Oke, Mbak. Jadi butuh inovasi ya. Nah, yang begini-begini ini perlu nanti banyak ngobrol sama Mas Agus dan teman-temannya sudah juga punya visi dan misi ke depan begitu ya. Apapun usahanya, apapun bidangnya, saya pikir Mbak, sama satu juga lagi, Mbak. Kalau sepenting kolaborasi dengan siapapun. Saya mungkin bersedialah nanti untuk menjalinkan koordinasi dengan siapapun. Banyak banyak swasta, tidak hanya pemerintah ya, karena pemerintah harus pakai sistemnya, pakai tahun berjalan birokrasi. Tapi kalau mau kita bisa ke swasta, misalnya BUMN, BI itu punya program namanya pembinaan UMKM. Itu dibina sampai berhasil. Nah, monggo kalau itu mau dikembangkan, ayo kita bareng-bareng kita sinergi di situ. Dengan begitu minggir ya tidak lagi tadi jadi raja tikus tapi raja UMKM misalnya. Oke, baik. Matur nuwun Mas Yusuf, Pak Wisnu, Pak Lurah dan juga Mas Agus, terima kasih untuk motivasinya kepada Bapak dan Ibu. Jangan lupa setelah acara ini bareng-bareng nanti ya tuh Mbak Fitri sama Mbak Resti Barista. Di Geruduk ya. Nggak susah kok untuk bisa punya NIB itu, asal punya KTP, punya usaha, udah beres bisa dapat ya. Oke, baik, terima kasih semuanya dan yang pasti pemirsa yang ada di rumah juga matur nuwun, Anda sudah menyaksikan Sarasan Sibakul sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan banyak pencerahan nanti setelah selesai dari ruangan ini keluar Bapak dan Ibu langsung punya ide-ide brilian. Oke, baik. Sebelum kita pamit, saya mau dengarkan dulu, kita bersama dengarkan kata-kata dari Pak D.
Oh, iya. Pak De harus punya kata-kata terakhir, Pak De. Oh iya, ya. jangan kata-kata terakhir. Oh iya, apa dong? Kata-kata penutup deh. Kesannya mau bagi waris. Kata penutup. Oke, kata penutup dari Pak De, silakan. Ya, sukses itu tidak dari pemberian orang lain, tapi dari keyakinan dan kerja keras diri kita sendiri. Itu. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga seperti itu ya. Baik, kita pamit. Saya Vira Maya dan saya Devia Primus. Mohon undur diri sekali lagi. Yuk ya UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair-syair dilantunkan oleh sang juru kawi, penonton berdatangan hingga desak-desakan. Tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Yo, turunlah sang sintren yang muda belia, terikat tali sampai ujung kaki. Yo, mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran kain menutupi. Yo, tambah pawon isi dandang kukusan, hari kepul-kepul wong nonton pada kumpul. Tambah pawon isi dandang kukusan, hari kepul-kepul wong nonton pada kumpul. Gamelan terus menggema, asap kemenyan sebagai tupa. Juru kawi membaca mantra, sintren bangun dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sintren datang. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren pun terus menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang tahu hanyalah yang jadi sintren itu. Mungkinkah sang sintren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu sintren menyanyi. Tambah pawon isi dandang kukusan, hari kepul-kepul wong nonton pada kumpul. Tambah pawon isi dandang kukusan, hari kepul-kepul wong nonton pada kumpul. Saha